Satisfying deh main ini. Halo, selamat datang di CNS Channel. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi bersama saya untuk ini berdua ngapain ya berdiri di sini? Karena dua orang ini udah berdiri di sini, udah pasti yang akan kita bahas adalah salah satu mainan dari Kamen Rider DNO ya. Dan mainannya adalah tada. Jadi inilah mainan yang akan kita bahas kali ini ya. Si DX drivernya si Kamen Rider DNO ya. Dari dulu kan saya ngakunya fansnya Kamen Rider DNO ya, tapi belum pernah punya sabuknya dan alhamdulillah kali ini kebeli. Walaupun lagi-lagi second hand ya, dan boxnya udah nggak ada. Ini saya dapat sabuknya masih lumayan mulus dan masih lengkap kelengkapannya ya. Jadi saya masih dapat satu unit sabuknya, strapnya, ada back holdernya di belakang, dapat rider passnya, dan dapat 5 buah kartu ini ya. Oke, pertama-tama kita bahas detail si sabuknya dulu ya. Inilah dia si sabuk Kamen Rider DNO ya. Desainnya cukup simple. Ini saya suka desain sabuk Kamen Rider zaman ini ya. Tidak perlu beli gimmick macam-macam untuk bisa berubah menjadi form si Kamen Ridernya ya. Bisa kita lihat di sini, di sabuk DNO ini kita bisa berubah menjadi 4 form sekaligus ya tuh. Gak usah beli gimmick-gimmick lagi. Terus detailnya cakep ya. Seperti saya bilang tadi simple, warnanya silver. Terus di atas ini ada tulisan DNO System. Di sebelah sini ada lubang-lubang speaker. Di sini front plate-nya ini berwarna chrome ya kalau yang di X. Dan ini bisa juga dilepas. Nah, kayak gitu ya. Dilepas untuk masukin Ketaros font ya, handphone untuk berubah menjadi climax form itu ya. Jadi ini harus dicopot dulu sayangnya ya. Si handphone merah itu nempel ke sini. Oke, kita pasang lagi. Dari strapnya kalau di X ya gini ya, warnanya abu-abu. Ini sepintasan sih seperti rel kereta api ya. Cuman ini strapnya sama persis sama di X DK driver ya. Masih satu cetakan strapnya. Bahkan back holdernya ini sama juga. Nah masih sekitaran strap. Di X Kamen Rider DNO ini strapnya itu nggak bisa dilepas kanan kiri ya. Jadi yang sebelah sini tuh ini ngunci aja. Jadi kalau udah dipasang dia nggak bisa dilepas lagi, nggak seperti yang bagian sebelah sini, itu masih bisa dipencet, masih bisa dibuka. Nah, jadi kayak di filmnya ya, di filmnya tuh kan kalau si Ryotaro-nya mau berubah, dia gantung di pinggangnya dia dan ini belum kepasang ya. Begitu dipasang, nah barulah dia bisa hensing ya. Di X-nya itu ya begitu ya, memang sama kayak di Cat, sama kayak double juga begitu tuh. Jadi yang bisa dilepas lagi cuma sebelah. Terus kompartemen baterai. Kompartemen baterainya tuh ada di sini. Di sini baterainya hanya memerlukan 2 buah baterai AAA. Di belakang sini. Itu tadi adalah detail sabuknya ya. Dan dalam set sabuk ini kita dapat juga ini ya. Ini namanya Rider Pass. Jadi ini terbuat dari plastik, cukup berat ya. Ya plastik bandai ya, nggak plastik ecek-ecek. Jadi ini sebenarnya ada penguncinya di sininya ya. Tuh, yang warna putih itu, tuh di sini ya. Ini bisa dibuka. Saran saya harus perlahan-lahan deh. Takutnya patah. Soalnya barang langka ya. Nah, gitu pelan-pelan banget bukanya. Nah, jadi Rider Pass ini bisa dibuka begini ya. Bisa dibuka begini. Terus bisa diginiin ya, tuh bisa diginiin, dan ini bisa dimasukin kartu ya. Nah ngomongin kartu, ini saya kebetulan dapat 5 kartu ya, dan ini 5 kartu original ya. Soalnya ini ada mengkilat-mengkilat hologramnya gitu ya, tuh 5-5-nya. Jadi kita dapat yang si Momotaro tuh yang ada di belakang itu. Jadi kartunya ini dapat si Momotaro, Urutaro, Kintaro, Ryutaro, dan kartu blank ya, nggak ada siapa-siapa di sini, jadi kosong aja bagian belakang dari kartu-kartu original ini ya. Jadi di belakangnya itu ada huruf-huruf Imagin sih kayaknya, saya juga nggak tahu artinya apaan nih, nggak ngerti lah saya bacanya. Tapi yang bisa saya baca adalah ada salah satu nih bacaannya yang paling jelas, Bandai 2013 Made in Japan. Nah jadi kartu-kartunya ini bukan Made in China ya, Made in Japan katanya kartunya ini. Nah, jadi si Rider Pass-nya ini bisa dimasukin oleh kartu-kartu ini ya. Ini bisa dimasukin ke sini. Jadi kartu manapun bisa dimasukin ke dalam sini ya. Kartu-kartu ini tidak ada pengaruhnya sama sekali ketika dimainin di sabuk DX-nya ini ya. Jadi mau dimasukin terus dimainin boleh. Nggak dimasukin pun juga boleh. Jadi kosong gini aja ya. Bisa aja dimasukin kartu yang lain lagi ya. Kayak kartu ini misalnya. Kartunya dikit ya, nyambung nggak nyambung, atau kartu ini misalnya, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Nah, cuman kalau saran saya sih, jangan sering-sering dikeluar masukin kartu ya si Rider Pass ini, karena agak sayang ya.
Karena akan timbul noda garis-garis tuh di sini nih kalau keseringan dimasukin keluarin. Lama-lama dia kacanya ini jadi garis-garis. Karena kartu yang originalnya juga sayang dikeluarin dimasukin ya. Jadi saya bikin yang customnya, taruh aja di sini terus ya. Jadi takut rusak, daripada rusak mendingan disimpan aja. Termasuk yang blanknya ini juga saya simpen. Jadi saya pakai kartu custom aja. Atau nggak usah pakai kartu sama sekali juga boleh. Tetap bisa dimainin kok, tetap bisa di scan di sini. Nah terus si rider passnya ini untuk nyekennya juga nggak ada aturan khusus ya. Jadi bebas aja nyekennya mau gimana ya. Mau begini boleh, mau begini boleh, mau ditutup gini boleh, mau begini boleh, mau setengah buka gini juga boleh ya. Kecuali yang di bagian sini. Kalau di bagian sini nggak bisa, karena ini nggak ada magnetnya. Jadi terserah kita aja, suka-suka kita aja ya scannya. Nah sekarang saya mau nyobain langsung si sabuknya dong ya. Nah di sabuknya itu tombol on off-nya ada di sini ya, di atas ini ya. Kita on dulu. Nyalanya keren, nyalanya cukup terang dan ada suaranya ya. Oke, kita mau langsung berubah menjadi form yang ini ya, sword form ya. Kita tinggal pencet ini aja yang merah. Akan ada standby musik dari sword form. Kita langsung scan aja. Caranya tinggal ditempelin ke depannya. Nah, dan udah berubah ya. Terus apa yang terjadi apabila ini ditempel lagi ya? Dia akan gitu aja. Nah. Untuk mendapatkan finisher, kita nempelnya agak sedikit lama. Nah, gitu ya. Itu finisher. Cuman sayangnya kurang rame ya. Setuju nggak? Kalau menurut saya finishernya kurang rame, wah ada jeger gitu ya. Cuman full charge, udah gitu doang ya. Kayak gantung gitu. Ya udahlah, it's okay. Tetap asik kok dimaininnya. Sekarang kita mau berubah ke rod form ya, yang warna biru. Si Urutaros. Kita langsung pencet aja tombol yang warna biru. Lagu standby-nya kayak gitu, langsung berubah aja ya. Nah, kita udah berubah menjadi rotoform. Dan kalau di-scan lagi, satisfying deh maininnya. Nah, untuk finishernya, kayak tadi ya, ditempel yang lama. Ya, suara yang dikeluarkan akan sama seperti tadi, cuman lampunya aja jadi warna biru ya. Oke, next kita mau jadi Axe Form dari si Kintaros ya. Kita pencet tombol yang warna kuning. Lagu standby-nya kayak gitu. Kita berubah ya. Berubahlah kita menjadi Axe Form, si DNO kampak ya. Dan kita langsung finisher. Dah, gitu doang. Dan terakhir, kita mau berubah menjadi Gun Form, si Ryutaros ya. Kita tinggal pencet tombol yang warna ungu. Nice, kita sudah berubah menjadi Gun Form. Dan langsung finisher ya. Nah, jadi kurang lebih gitu. Jadi suara finisher full charge dari setiap form itu sama semua suaranya. Yang membedakan adalah lampu di sini yang nyala ya, tergantung form DNO yang kita lagi pencet tadi. Oke deh teman-teman. Jadi kurang lebih reviewnya kayak gitu ya. Yang suka sama video ini langsung jadi like. Yang belum subscribe saya mohon untuk subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Untuk teman-teman yang mau kasih kritik, saran, dan info, langsung aja ketik di kolom komentar di bawah. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu review kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Nantikan review-review seru selanjutnya di CNS Channel. Bye!